Selamat datang di channel DZ Tech ID. Dan kali ini ketemu gua sama Denny dan gua adalah host pendamping di sini. Jadi sebelumnya itu udah ada host yang lama namanya Aji. Dan kali ini gua bakalan ngedampingin kalian untuk mereview produk-produk yang ada di DZ Tech ID. Dan di video kali ini kita kedatangan sebuah keyboard, yaitu keyboard dari Sades Indonesia, keyboard single hand, yaitu Sades Revolver. Nah, ini dia keyboardnya. Seperti yang gua tahu, sebenarnya gua juga taunya kan full size nih biasanya keyboard nih. Dan ini keyboardnya itu ternyata cuma separuh, bahkan 3/4 gitu loh. Apa sih gunanya gitu kan? Karena gue juga sebagai gamer gitu kan, gue player gamer FPS, dan menurut gue suka keyboard yang TKL gitu, keyboard TKL karena kepakainya kan paling WASD, Escape kayak gitu-gitu kan. Dan gue ini sebenarnya tipikal gamer yang suka bacot lagi. Gue yang nggak suka bacot, jadi ya gue lebih banyak diam aja merhatiin orang-orang yang suka bacot. Dan ini adalah keyboard single hand dari Sades. Ini keyboardnya 3/4. Kayaknya ini cocok banget buat gamer-gamer FPS ya, yang mungkin kurang suka bacot gitu. Daripada lama-lama, mending langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, kita lanjut ke pembahasan produknya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan produknya, mending kita unboxing dulu. Jadi ini dia tampilan box depannya. Di sini ada produknya. Nah, ini dia. Ini ada keyboardnya kayak gini, ada handrestnya. Terus di sini ada namanya. Jadi Sades Revolver. Setahu gue ini sebenarnya Sades Revolver ini ada dua produk. Jadi satunya itu yang sebelumnya setahu gue itu mouse ya. Jadi ada mouse Sades Revolver, dan ini sekarang ada Sades single hand yang namanya Revolver juga. Menurut gue ini adalah satu kombinasi ya. Jadi kalau misalnya kalian cuman keyboardnya aja nggak ada mouse itu kan kayaknya kurang lengkap lah. Pasti mereka keluarin mouse-nya dulu, terus keluarin single hand-nya, dan mungkin nanti namanya ada mousepad juga, mousepad Sades Revolver. Jadi mereka punya satu nama Revolver untuk satu kesatuan paket gitu kan. Daripada lama-lama, gue langsung buka aja. Oh sorry, kita lanjut ke bagian belakang dulu. Nah, di bagian belakang ini kalian bisa lihat di sini di atasnya itu ada ya nama Sades Revolver seperti biasa, dan di sini ada spesifikasi. Terus ada lagi mode LED. Gue bacain dulu aja ya. Di sini ada spesifikasi, terus ada mode LED, lalu ada fungsi makro. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin keyboard ini jadi makro, itu bisa, kalian bisa langsung cek aja di bagian belakang boxnya. Terus di sini juga ada di belakang itu ada macro function, terus ada single hand layout, terus ada juga RGB illumination, dan pasti ini kan udah pasti kalau gaming itu kurang banget sampai RGB lah ya. Multi keys anti ghosting, jadi keyboard ini juga udah anti ghosting. Terus di sini ada big non slip handrest, jadi ini udah ada handrestnya. Kita buka dulu. Dan di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan ini ada keycaps ya, keycaps sama keypulernya. Di sini ada keycaps, tapi ini bukan keycap yang untuk mekanikal ya. Jadi ini ada keycap warna merah, dan ini khusus untuk si Sades Revolver ini. Jadi kalau misalnya kalian beli si Sades Revolver ini terus kalian bosen sama warna keycap yang hitam, kalian bisa ganti aja langsung dengan menggunakan bonus keycap yang terdapat di pembelian Sades Revolver ini. Oke, kita singkirin dulu. Terus ini juga ada buku manual. Saya coba cek dulu. Oh ya, ini ada buku manual, dan di buku manual ini kita mendapatkan instruksi, terus spesifikasi, kombinasi tombol, fungsi makro, dan lain-lain gitu. Oke, kita pinggirin dulu. Terus di dalamnya yang udah pasti ada keyboardnya sendiri, dan ini udah dilapis sama foam gitulah. Jadi ini dia produknya. Produknya seperti ini, dan ini menurut gua simple banget. Kalau misalnya buat main game-game FPS lah, ini oke banget sih.
Sebelum itu gue coba colokin dulu ya biar keren dikit gitu, ada nyala-nyala RGB-nya. Karena kalau langsung full hitam gini kayaknya kurang seru. Kalau buat gaming atau desain itu kayaknya lebih enak yang ada RGB-nya. Gue colokin dulu. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan saat menyala ya. Keren banget. Dan lanjut kita bahas ke desainnya dulu. Jadi gue bakalan bahas ke desainnya. Di sini ada desain yang layoutnya yang kurang lebih seperti ini. Hurufnya dari A sampai apa nih? Ya pokoknya dari QWERTY lah. Sampai QWERTY doang. Sampai T malah. QWERT sampai T doang. Y-nya nggak ada. Jadi emang keyboard ini dikhususkan untuk player yang pakai WASD doang sebenarnya. Gitu. Kan nggak mungkin orang bikin keyboard WASD doang, pasti kan ya dipersimpel mungkin. Terus di bagian sisi sampingnya dan bagian depannya ini berbahan ABS. Jadi bahannya ini plastik ABS ya, untuk desain pinggirnya, terus semua bodinya, termasuk sama keycapsnya. Ini keycapsnya juga berbahan dasar ABS, jadi bisa tembus LED. Dan ini juga udah keren banget, LED-nya udah RGB. Dan ini RGB-nya itu 7 mode, jadi di sini ada 7 mode, kalian bisa cek langsung di buku manualnya, di spesifikasinya atau di bagian belakang boxnya, karena di bagian belakang boxnya juga ada untuk keterangan untuk RGB-nya. Di sini ada handrest-nya. Di bagian sini ada handrest-nya. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang suka pakai handrest, ini dia udah dapat handrest-nya langsung. Tapi sayangnya itu nggak dicopot, nggak bisa dicopot, karena menurut gue lebih enak bisa dicopot sih, karena gua sendiri sih bukan pengguna handrest ya, jadi gua lebih suka untuk keyboard yang tanpa handrest. Kayaknya lebih baik kalau misalnya bisa dicopot ya, jadi kalau misalnya dipakai bisa, nggak dipakai juga bisa gitu. Tapi overall untuk handrestnya cukup empuk juga. Dan ini juga apa namanya, handrestnya itu dia agak turun ya, agak turun gitu. Nah jadi dia ketika kita tahanan tangan ke sini itu dia nggak bikin pegal jadinya. Itu gunanya handrest. Cuman kalau gue pribadi ya memang lebih suka tanpa handrest. Ini udah dari sananya begitu, jadi ya kalau misalnya bisa dicopot sih lebih enak lagi. Tadi gue juga lupa bahas, ini panjang kabelnya sekitar 1,8 meter. Ini panjang kabelnya 1,8 meter, dan ini bahan kabelnya ini plastik. Plastik lagi, sorry. Bahan kabelnya ini itu rubber, dan di dalamnya juga pasti udah dilapis lagi. Ini udah cukup lentur juga, nggak gampang kusut, jadi kalian nggak perlu khawatir. Selanjutnya kita bakalan bahas untuk feel-nya. Nah, kali ini kita bakalan coba untuk feel keyboardnya sendiri. Kalian bisa dengar sendiri bunyinya. Nah, ini bunyinya cetak-cetuk gitu, jadi rasanya hampir seperti mechanical keyboard. Padahal sebenarnya ini bukan mechanical keyboard, ini masih membran. Jadi kalau menurut gue ini hampir ya mirip-mirip jadi kayak semi mechanical gitulah. Feel-nya itu linear, mirip-mirip kayak red switch gitu. Jadi kalau misalnya red switch kan agak-agak ngeplong-ngeplong gitulah. Kalau misalnya blue switch itu kan berisik dan juga dia mantul balik. Dan kalau ini mirip kayak red switch. Jadi ya semi mechanical lah, karena ini juga cukup keras. Kalau membran, kalau keyboard membran itu biasanya empuk kan, bunyinya juga dia lebih silent. Kalau ini bunyinya cetak-cetuk gitu. Ini menurut gua udah oke banget, dan pastinya kemungkinan besar ini awet lah. Satu hal lagi, ini juga anti ghosting 17 tombol. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu anti ghosting itu anti ghosting itu bisa memencet keyboard. Kalian bisa mencet keyboard ini dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalian bisa tekan WASD barengan, yaitu nanti tetap bisa juga untuk di anti ghosting. Sebenarnya untuk anti ghosting itu kalau di mechanical keyboard dia bisa full anti ghosting. Cuman karena ini bukan mechanical keyboard dan ini keyboardnya juga hanya sebagian, jadi ini belum full anti ghosting. Tapi 17 anti ghosting dari 35 tombol yang ada di sini itu menurut gue udah cukup banyak ya. Dan desain keyboard ini juga sangat ergonomis ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat sendiri, ini begitu minimalis dan sangat ergonomis. Dan kalau kalian mau tahu, ini ketahanan tombolnya itu hampir 10 juta klik. Jadi kalau misalnya mechanical keyboard itu bisa sampai 20 sampai 50 juta klik, dan ini sudah 10 juta klik. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi untuk ketahanan si tombolnya ini.
Oke, yang terakhir gue bakal bahas adalah keyboard ini sebenarnya kompatibel untuk PC, terus Windows, laptop. Sama aja ya sebenarnya. PC, Mac, laptop, bahkan bisa di handphone juga. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai di handphone juga bisa, cuman karena tombolnya nggak banyak, jadi ya kalian nggak bisa ngetik full juga gitu. Jadi menurut gue ini cocok banget untuk kalian yang suka main game FPS yang perlu tombol untuk sedikit saja, jadi WASD serta makro-makronya. Ini menurut gue udah sangat minimalis banget lah, udah cocok banget buat kalian. Dan yang terakhir bakal gue bahas adalah harganya. Keyboard Sade single hand ini dibanderol dengan harga Rp170.000 aja. Nah, menurut gue ini cukup murah banget buat kalian yang suka keyboard yang simple dan minimalis. Jadi tunggu apa lagi, kalian segera beli keyboardnya. Oke, mungkin cukup sekian review singkat dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini karena subscribe itu gratis. Gua Denny pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan goodbye.